usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini di hari Jumat yang penuh berkah, Allah masih memberikan kita kenikmatan yang kalaulah kita hitung-hitung nikmat tersebut kita tidak dapat menghitungnya. Nikmat iman, Islam, sehat, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Tidak lupa khatib berwasiat terkhusus kepada pribadi, umumnya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling takwa. Lantas apa itu takwa? Takwa adalah senantiasa taat, sami'na wa ata'na. Takwa adalah senantiasa berhati-hati di setiap langkah yang kita langkahkan, di setiap lisan yang kita keluarkan dari mulut kita. Takwa adalah berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya secara mutlak. Kata Allah, salatlah, sami'na wa ata'na. Kata Allah, janganlah berlaku zalim, sami'na wa ata'na. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena dengan seseorang terus dia memegang keimanan dan ketakwaan, maka dia menjadi orang-orang yang beruntung, di mana banyak sekali orang-orang yang merugi. Merugi dengan ilmunya, merugi dengan jabatannya, merugi dengan hartanya. Ketika seseorang berilmu, tapi ilmunya itu tidak dibarengi dengan iman dan ketakwaan, maka bisa menyesatkan seperti Bal'am. Ketika seseorang memiliki jabatan dan jabatannya itu tidak dibarengi iman dan takwa, maka menjadi Firaun. Ketika seseorang dia memiliki harta dan tidak dibarengi iman dan takwa, maka menjadi Qarun. Bahkan ketika seseorang yang tadinya miskin lalu berdoa dan meminta doa juga kepada Rasulullah, menjadi ekonominya naik, tapi iman dan takwanya tidak ditingkatkan, maka seperti Salabah. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kita saat ini berada di penghujung bulan Zulhijjah, sekitar tanggal 26 atau 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Maka yang tidak boleh kita lupakan
adalah sejarah, adalah kisah yang ada di bulan Zulhijjah ini. Kita tahu bersama di bulan Zulhijjah ini ada berkurban, ada ibadah haji, dan amalan-amalan yang terbaik tadi bisa diperoleh, bisa dilakukan kalaulah dia memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang baik. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bersama syariat berkurban diawali oleh ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ketika Allah uji dengan harta yang terbaiknya yaitu anak, Nabi Ibrahim lulus sami'na wa ata'na kepada Allah. Maka di sini menjadi pelajaran sifat apakah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga menjadi teladan. Bahkan kita tahu bersama bahwa Ibrahim ini adalah bapak tauhid, ketauhidan. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Bagi seorang muslim, rukun ini perlu diilmui, perlu dipahami dan diamalkan dalam kehidupan. Syahadat, salat, zakat, puasa, beribadah haji adalah rukun Islam. Adapun rukun iman, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, hari akhir, qada dan qadar. Ketika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, maka Nabi dan Rasul menjadi teladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Surat An-Nahl ayat 36. Nabi dan Rasul mengajarkan kepada umatnya tauhid, tak terkecuali Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dilanjutkan dengan khatamun nabiyyin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dan pada kesempatan kali ini izinkan khatib untuk membawakan tema yakni meneladani sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Surat An-Nahl ayat 120. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dalam tafsir ayat ini kita bisa jadikan pelajaran, kita bisa ilmui bahwa ada 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sifat yang pertama adalah
Inna Ibrahima kana ummatan. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sifat ummah. Dalam tafsir dijelaskan bahwa ummah ini adalah orang yang mengajak kepada kebaikan menurut Imam Ibnu Katsir. Yang berarti apa? Nabi Ibrahim menjadi teladan, menjadi contoh. Sebelum dia memerintahkan umatnya untuk melakukan perintah Allah, maka dia terlebih dahulu melakukannya. Bagi orang tua misalnya, ketika ingin anaknya menjadi solihah, maka orang tuanya menjadi contoh. Nah, ayo sholat. Dan orang tuanya sudah siap berangkat sholat. Ketika dalam keluarga sholatnya dijaga, didirikan, maka rumah tersebut menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Kenapa? Karena sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu sifat yang pertama, yakni ummah jadi teladan bagi keluarganya, bahkan bagi umat. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah qanitan lillahi, yakni qanitan. Apa artinya qanitan? Qanitan adalah senantiasa taat. Dan ketaatan ini dilakukan dimanapun, kapanpun. Karena boleh jadi ada orang yang dia hanya taat di momen-momen tertentu saja. Pas Ramadan taat, keluar Ramadan biasa lagi. Di bulan Zulhijjah taat karena merupakan bulan yang utama. Setelah keluar biasa lagi. Tapi Nabi Ibrahim istiqomah dalam ketaatan di setiap waktu. Para ulama mengatakan bahwa ibadah itu adalah finishnya itu ketika seseorang Allah panggil, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sungguhnya manusia yang bernyawa akan mengalami kematian. Ketika seseorang meninggal, maka beres ibadahnya. Berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sifat hanifah, yakni condong pada sesuatu yang berlaku lurus. Walaupun pada saat itu Nabi Ibrahim dihadapkan kepada umat-umat yang sudah jahiliyah, bahkan zalim, tapi Nabi Ibrahim tetap mempertahankan keimanannya. Begitupun hari ini banyak orang yang sudah jauh dari Allah, bahkan menyembah kepada selain Allah. Secara kelihatannya mungkin ibadahnya rajin, tapi melakukan kemaksiatan. Itu berarti sudah jauh dari Allah, harus kembali kepada jalan Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan membersihkan dirinya. Dan yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam walam yaku minal musyrikin, adalah orang-orang yang tidak termasuk syirik. Karena syirik adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Bahkan dalam ayat inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Itulah 4 sifat
yang perlu kita ilmui, pahami dan amalkan dalam kehidupan. Yang pertama, menjadi ummah yakni suri tauladan. Yang kedua, qanitan, senantiasa taat kepada Allah. Yang ketiga, hanifa, selalu dalam ihdinas siratal mustaqim, yakni jalan yang lurus. Dan yang keempat, terhindar dari kesyirikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu sifat-sifat yang ada pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di dalam surat An-Nahl ayat 120 ada 4 sifat. Yang pertama adalah ummah suri tauladan. Yang kedua, qanitan, orangnya taat istiqomah di jalan Allah. Yang ketiga, hanifa, selalu ada dalam jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Dan yang keempat, orang-orang yang tidak termasuk syirik. Maka marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa berubah menjadi lebih baik. Apalagi saat ini kita berada di penghujung tahun Hijriah dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Muharram 1448 Hijriah. Apa yang perlu kita kuatkan, jaga, yakni iman dalam diri kita. Ketika iman seseorang sudah hilang, maka pasti dia akan tersesat. Iman perlu ditopang dengan ilmu. Agar apa? Iman terus tumbuh dan menjaga diri kita. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ingin sukses, bahagia dunia, barengi dengan ilmu, perlu ilmu. Ingin akhirat sukses, perlu ilmu. Ingin keduanya, perlu ilmu. Maka marilah kita senantiasa menambah ilmu kita, memahami agama ini, memahami dinul Islam yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan kita berusaha menjaga iman, menambah ilmu, kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.